Masih dengan Avokat Agung di sini. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh netizen tentang kasus penggelapan yang dilaporkan oleh pihak leasing. Jadi saudaranya si penanya ini dituduh melakukan penggelapan kendaraan jaminan oleh pihak leasing ya. Dan kemudian saudaranya ini ditahan selama 30 hari dan kemudian dilepas, sekarang wajib lapor. Yang dia tanyakan apakah bisa kasus penggelapan kendaraan yang dilaporkan oleh leasing itu bisa membuat seseorang itu ditahan. Jadi begini teman-teman, kalau dalam konteks kasus penggelapan dalam dunia leasing, menurut saya itu lebih dekatnya atau lebih larinya itu ke undang-undang tentang jaminan fidusia ya, Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Dan di dalam undang-undang itu memang dijelaskan terutama di pasal 36 teman-teman bahwasanya intinya jika pihak debitur mengalihkan kendaraan kepada pihak lain tanpa seizin dari kreditur, maka dia akan dikenakan pasal 36 dan ancamannya itu adalah pidana penjara 2 tahun. Dan pasal 36 ini identik dengan pasal 372 KUHP ya. Cuman karena kita bicara tentang lex specialis derogat lex generalis atau yang dipakai adalah hukum spesialis bukan hukum umum, maka yang dipakai adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1099 tentang jaminan fidusia. Jadi pasal yang harus dikenakan adalah pasal 36, bukan pasal 372. Nah, kalau di dalam dunia leasing, pemakaian atau pasal yang dikenakan adalah pasal 36, si debitur itu tidak bisa ditahan karena tidak memenuhi syarat untuk ditahan, karena menurut kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bisa ditahan itu adalah seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas atau pasal 372 atau 378 KUH Pidana. Dan kalau seperti yang ditanyakan oleh netizen bahwasanya kasus penggelapan yang dilaporkan oleh leasing itu kemudian saudaranya itu ditahan, menurut saya itu tidak benar ya. Itu sama sekali tidak benar karena dalam laporan dari leasing itu harus tunduknya kepada Undang-Undang Fidusia, bukan KUHP. Jadi kalau yang dipakai KUHP itu memang bisa ditahan, tetapi ini harus dipisahkan seperti yang saya jelaskan. Ada hukum spesialis, ada hukum yang lebih khusus yang mengatur tentang penggelapan kendaraan jaminan dan tidak perlu ditahan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Dengan memakai pasal 36, debitur itu tidak bisa ditahan. Tetapi untuk kasus-kasus di luar Undang-Undang Fidusia, pasal 372 itu pelaku itu bisa ditahan. Jadi kalau polisi menahan berdasarkan laporan leasing terkait penggelapan kendaraan jaminan, maka saya pastikan polisi itu melakukan suatu perbuatan yang menyalahi ketentuan perundang-undangan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.